Oke, adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video kita. Kali ini kita di pertemuan kali ini ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ini ya, masih tentang enkapsulasi. Cuman kali ini kita akan bahas mengenai aksesor sama mutator ya. Yang kita akan pakai tetap ya. Setelah di video pertama kita udah bikin 3 gig ya, yaitu coba enkapsulasi sama pertemuan 2. Maka sekarang kita akan pakai yang pertemuan 2 ini akan kita modifikasi agar sesuai dengan permintaan kita ya. Baik. Nah, misalnya di sini di pertemuan kedua ini saya buat ya ATM Java ini, misalnya kita ke ATM Java dulu ya, atau ke nasabah dulu deh ya. Nah, kalau di nasabah ini ada deh, kalau kita panggil di ATM Java ya. Kalau di ATM Java itu kita memasukkan atribut dari objek nasabah 1 sama nasabah 2 itu dari mana? Ini kan dari programmer ya, programmer sendiri yang memasukkan, misalnya Rizal nomor rekeningnya 123 sama saldonya 5 juta ya. Begitu juga dengan Ina di sini rekeningnya 100, saldonya 3 juta ya. Nah, sekarang kita akan coba rubah yaitu bagaimana supaya user sendiri yang memasukkan datanya ya. Nah, kali ini kita bisa bukan programmer nih, kali ini kan masih programmer ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana supaya si user sendiri yang bisa memasukkan nomor rekening sama bilangan dari saldo dari si nasabah itu ya. Nah, itu bisa kita gunakan pakai enkapsulasi dengan cara menggunakan aksesor sama mutator ya, kayak yang di teori ya. Oke, misalnya kita ke nasabah dulu ada deh. Nah, di nasabah itu kita sudah bikin di sini string nama, norek sama saldo. Nah, ini kamu rubah jadi privat ya. Kamu rubah aja jadi privat. Jadi privat seperti ini ya. Ini juga privat. Ini juga privat ya. Oke ya, kita save A dulu semuanya. Nah, sekarang kita mau coba lihat di ATM ya. Nah, dia kan masih setelah seperti ini ya, kita ubah dia jadi privat seperti ini di sini ya. Nah, dia kan warnanya merah nih tadi ya. Warnanya akan merah. Nah, kenapa? Terutama yang ada di sini nih. While nasabah 1 saldo. Kenapa ini merah? Karena di sini saya gunakan si nasabah 1 itu dengan kata-kata privat ya, privat integer saldo seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini itu bakalan membuat tidak bisa diakses oleh si ATM Java ya, karena yang di sini di privat ini dia sifatnya menjadi 0 ya. Nah, dan ini seperti ini kan dia menjadi warna merah nih. Nah, oleh karena itu kita akan coba buat ya di sini ya, yang bagian ini kamu coba hapus deh ya. Yang ini coba kamu hapus. Publik nasabah ini kita hapus ya. Kita coba hapus. Kita delete. Oke ya. Nah, itu kan tadi konstruktor atribut ya. Akhirnya di sini di ATM Java-nya kalau kita save ya. Nah, ATM Java-nya yang ini akan merah tadi ya. Merah. Karena kan di sini dia sudah nggak ada konstruktor atribut lagi ya. Nasabah itu apa? Kosong ya, nggak ada konstruktor atributnya. Nah, sedangkan di sini dia masih meminta untuk si programmer itu bisa memasukkan parameter di sini. Padahal kan di sini sudah nggak ada parameternya ya, nasabah ini. Nah, oleh karena itu yang di sini kita kosongin aja. Kita udah hilangkan Rizal 123 5 juta tadi ya. Jadi ini nanti kita buat supaya si user sendiri ya, user sendiri yang akan memasukkan nilainya ke dalam objek ya. Jadi kita hapus saja ini. Nah, dia kan normal ya, sudah normal lagi di sini. Oke, dia udah normal. Kita file save dulu. Oke ya. Nah,
ya udah normal lagi. Nah sekarang kalau gitu akan ada pertanyaan, Bapak kalau gitu kalau yang nilai atributnya dihapus, sekarang nasabah 1 nama nomor rekening sama saldonya besarnya berapa? Ya, padahal sudah dihapus ya, di sini sudah dihapus, tinggal kosongan aja. Nah itu bisa sekarang kita gunakan dengan menggunakan si usernya itu ya. Si usernya itu akan memasukkan nilai-nilai atribut dari nasabah 1 sama nasabah 2 ya. Oke. Nah, kita ke nasabah Java dulu. Tadi ya. Nah, misalnya ke nasabah Java ini kita bikin sekarang yang namanya kemarin itu kalau di teori itu adalah mutator ya. Menggunakan apa? Menggunakan setter ya. Nah, misalnya saya ke sini lagi ya. Saya sudah buat di sini. Oh ini ya. Ini saya buat. Nah ini ya. Void set name string 1 set. Nah ini saya buat di sini. Ya. 23 buah metode. Tuh. Nah, ini saya buat 3 buah setter ya, atau kalau nama lainnya adalah aksesor ya. Maaf, mutator. Jadi dia akan kita buat 3 buah fungsi sebagai mutator. Jadi kalau misalnya ada user menggunakan metode set nama, dia misalnya memasukkan di dalam tanda kurungnya ini parameter misalnya Ahmad Rizal ya, maka dis nama ini akan berubah menjadi Ahmad Rizal juga ya. Oke, misalnya seperti itu. Jadi, ya. Nah, misalnya di sini saya buat ya ATM Java-nya. Misalnya di sini saya buat lagi adalah ya. Saya buat sekarang saya panggil aja ya nasabah 1. Saya save dulu. Oke, saya buat misalnya nasabah 1. Oh, maaf ya. Misalnya saya buat dulu dengan kata-kata seperti ini. Oke ya. Saya buat dulu di sini. Nah, ini misalnya ada kata-kata seperti ini ya. Input 1, input 2, sama input 3 next in ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini misalnya saya buat scanner input lagi di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Input 1 next line, input 2 masukkan orek. Nah, masukkan nama nasabah 1, saya gitu ya. Ini masukkan orek nasabah 1 juga. Oke, nasabah 1 ya. Berikutnya yang ini misalnya saya gunakan nasabah 3 ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, setelah itu di sini misalnya saya rubah lagi ya tadi. Misalnya ini kan kita baru nasabah 1 ya, kita mau memasukkan sekarang yang nasabah 2, boleh juga ya. Oke, misalnya saya Ctrl C, saya Ctrl V ya. Nah, ini misalnya karena sudah dideklarasikan, kita nggak perlu lagi bikin ini. Oke ya. Nasabah 2, ini nasabah 2 juga, ini nasabah 2 juga ya. Oke, misalnya seperti ini tadi ya. Oke ya. Nah, misalnya di sini saya sudah bikin tadi kan saya sudah bikin 3 buah setter ya, set nama, set orek, sama set saldo. Nah, sekarang
yang di sini ya, kita masukkan lagi untuk memasukkan atribut-atribut untuk nasabah 1 ya. Misalnya tadi kita panggil aja nasabah 1 dot set nama ya, set nama X. Nah, seperti ini ya. Oke, misalnya lagi ya, saya bikin nasabah 1 lagi dot. Sekarang kita mau masukin nomor rekeningnya nih. Nah, di sini kan ada nomor rekening ya. Nah, kita masukkan sekarang nasabah 1 dot norek set norek. Nah, ya. Benar nggak nih? Kok saya salah? Oke, set norek. Kita masukinya adalah yang Y ya. Oke. Nah, ini kalau saya jelaskan this ya. Ini kan ada kata-kata this ya. Artinya this itu apa ya? Jadi kalau misalnya setelah ada pencetakan objek, nah this itu merujuk pada nama dari si objek tersebut. Nah, ini misalnya sudah dicetak ya, karena ada kata this ini berarti nama-nama dari objek yang dicetak tadi, yang disebut tadi. Nah, kalau di sini ini yang disebut adalah norek si nasabah 1, maka di sini artinya adalah nama dari nasabah 1 itu adalah berdasarkan sesuai dengan inputan dari user. Nah, ya. Oke, misalnya seperti ini. Tadi ini ada kata nasabah 1 set norek, ada lagi misalnya saya bikin nasabah 1 dot set norek udah set saldo ya. Nah, ini integer set. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama. Kita lakukan hal yang serupa pada yang bawahnya ya. Nah, kita lakukan hal yang serupa di sini. Set nama nasabah 1. Nah, ini cuman kita rubah dia menjadi nasabah 2. Oke ya. Ini nasabah 2. Nasabah 2. Ini juga sama dengan nasabah 2 ya. Oke, kita save dulu. Jadi ya, tapi di sini dia masih merah ya. Nasabah 1 dot saldo sama nasabah 2 dot saldo. Kenapa? Karena di sini dia sifatnya adalah privat ya. Kecuali saldonya kamu buat publik ya. Misalnya kamu hilangin privatnya ya. Misalnya saya save A dulu ya. Nah, ini baru berfungsi normal ya. Oke, nah misalnya udah seperti ini ada ya. Kita udah masukkan seperti ini, kita coba eksekusi dulu ya program ini. Salah nih, kenapa nih? Bagian apa yang salah? Oke ya, misalnya masukkan nama nasabah 1 ya, misalnya namanya adalah Ahmad Rizal. Oke, misalnya noreknya misalnya 123 ya, saldo nasabah 3-nya misalnya 5E. Oke ya, sekarang nasabah 1 udah selesai, kita sekarang masukkan nasabah 2 ya, misalnya Ina Siti. Oke, masukkan nomor rekeningnya misalnya 212 ya. Oke, saldo nasabah 2-nya misalnya adalah 3 juta. Oke, nah ini sudah masuk ya, datanya Ahmad Rizal sama Ina itu sudah masuk di sini ya. Tadi kalau bedanya sama yang nasabah yang sebelumnya apa Pak? Ya, kan kalau yang di sini, kalau yang nasabah ini ya sebelumnya itu kita dapatin bahwa diinputkan oleh si user ya, diinputkan oleh programmer. Nah ini misalnya ini nih ya, bedanya sama ini kan diinputkan oleh programmer nih ya. Tapi kalau yang ini ada di, kalau yang bagian ini, ya siapa yang inputin? Ya, yang inputin adalah si usernya. Kalau ini adalah yang inputin adalah programmernya, ya. Yang ini yang menginput
menginputkan di program saya yang ini, ya, di ATM ini, yang menginputkan adalah si usernya ya, melalui program ini. Karena ininya saya kosongin ada di. Kalau ini kan ada isinya ya. Nah kalau ini saya kosongin, nggak ada keterangannya. Nah baru dengan menggunakan setter yang ada di nasabah seperti ini ya. Setternya saya gunakan untuk memasukkan nama, nomor rekening sama saldo berdasarkan dari inputan si usernya ya. Makanya di sini saya di ATM Java itu ada ya, sudah ada. Ini kenapa nih? Hang lagi nih. Oke ya, nah ini kita kembali sebentar. Nah, tadi ini si objeknya itu adalah si usernya, ya, melalui si void set nama, set norek sama set saldo ini ya. Nah, makanya di sini yang di ATM ini akhirnya saya gunakan si apa tadi setter tadi atau si mutator tadi untuk memasukkan atribut dari user ke dalam sini ya, ke dalam atribut dari nasabah 1 sama nasabah 2 ya. Oke, ini maaf nih, ini tadi saya salah ya, nasabah 1. Oke, misalnya saya save dulu semuanya. Nah, ya. Saya tutup. Oke. Nah, setelah ini misalnya saya masukin pilihan 2, dia akan berjalan normal tadi ya. Mulai ini yang ada transfer, misalnya saya kepingin masukin angka 2 juta ya. Nah, ini jadi berkurang ya. 3 juta ya. Ahmad Rizal jadi 3 juta, sedangkan si Ina jadi 5 juta ya. Oke, misalnya saya masukin lagi, masukkan pilihan angka ya. Nah, misalnya saya masukin angka 2 juta sekarang ya. Nah, dia si Pak Rizalnya berkurang 1 juta, sedangkan rekeningnya Bu Ina Siti Juleha bertambah jadi 7 juta ya. Oke, saya misalnya lakukan lagi ya sampai habis ya. Nah, misalnya saya kirim 1 juta lagi ya. Nah, karena sudah habis, punya saya sudah habis, Bu Inanya 8 juta, jadi uang saya sudah tersetor ke Bu Ina Siti Juleha. Ya, nah itu adalah sedangkan tadi ya, kalau bedanya sama yang pertemuan sebelumnya, yang menginputkan kan adalah programmernya ya. Nah sekarang kita dengan menggunakan aksesor sama mutator, kita bisa rubah yang menginputkan adalah siapa, si usernya ya, si programmernya yang masukkan ya. Nah di sini. Oke, misalnya satu lagi ada ya. Selain aksesor, ini kan namanya adalah selain mutator ya, ini kan namanya adalah mutator nih, set nama, set korek sama set saldo ya. Kita juga mengenal di UP itu ada yang namanya adalah aksesor jadi ya. Oke. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini tadi kan saldonya saya defaultkan ya. Nah, misalnya kalau saya privatkan seperti ini. Saya privatkan seperti ini ya, saya file save. Nah, akhirnya si ATM ini akan error di bagian ini ya tadi. Ya. Kenapa bagian ini error? Karena yang ini saya privatkan. Ya. Privat itu hanya bisa diakses oleh si kelas itu sendiri. Nah, kenapa yang ini tadi berhasil, Pak? Ada pertanyaan. Kenapa yang ini berhasil? Karena kan dia kan mengakses atribut dari kelas yang berbeda ya, yaitu nasabah. Padahal ini sudah diprivatkan. Karena yang ini ya, karena di aksesor ini saya lakukan default ada di. Saya defaultkan. Ya. Karena saya defaultkan, jadi dia bisa digunakan untuk mengakses hal yang privat seperti ini. Nah, sedangkan yang ini ya, yang bagian ini di bagian ATM Java ini, dia menjadi error karena dia mintanya adalah atribut dari si nasabah 1 itu ya, padahal si nasabah saldonya saya privatkan. Nah, ini kan kelas yang berbeda ya. Dia suruh mengakses kelas yang berbeda yang sudah atributnya itu saya privatkan. Ya otomatis dia pasti akan error ada di ya. Nah, caranya supaya dia nggak error ya, caranya supaya dia nggak error itu kita sekarang buat selain mutator, ini kan mutator ya, kita sekarang buat yang aksesor ada di ya. Kita buat yang aksesor. Oke, misalnya di sini saya buat lagi, maaf, kenapa nih? Oke ya. Nah, misalnya di sini saya buat lagi sebuah method baru. Misalnya metodenya itu integer ya. Integer cek saldo ya. Nah,
cek saldo. Maaf, bukan besok cek saldo nih. Get saldo. Nah, ya, saya kasih kurung buka, kurung tutup. Ya. Oke, misalnya di sini saya kasih return dari si saldonya. Oke ya, misalnya seperti ini nih. Ya, ini saya gunakan ini kalau ini namanya adalah aksesor ya. Maaf, ini adalah mutator. Saya keliru ya. Ini adalah mutator. Misalnya saya kasih aja nama mutator di sini. Ini adalah mutator ya. Yaitu untuk merubah-rubah atribut yang sudah saya privatkan di sini. Nah, di sini saya buat sebuah aksesor baru yang saya kasih nama adalah get saldo ya. Aksesor ya, dia berfungsi untuk mengakses atribut yang sudah diprivatkan ya, yang sudah diprivatkan. Nah, ya. Sedangkan yang ini, yang mutator itu, dia berfungsi untuk merubah ya atribut yang sudah diprivatkan. Nah, ya, ini mutator ya, dia merubah atribut sehingga tadi saya bilang di sini saya menggunakan si mutator itu untuk memasukkan atribut dari nasabah 1 sama nasabah 2 tanpa harus programmernya memasukkan nilai-nilai atribut dari si nasabah satunya. Yang memasukkan akhirnya adalah si usernya ya, dengan menggunakan aksesor. Tapi sekarang kita coba nih gunakan yang mutator ya. Yang aksesor. Aksesor itu berfungsi untuk mengakses atribut yang sudah diprivatkan, yaitu apa? Yaitu saldo ya. Nah, karena di sini itu error tadi ya, menggunakan nasabah 1 saldo. Nah, sekarang kita gunakan ya. Kita rubah saldonya itu menjadi get saldo ya. Kita rubah menjadi method. Nah, ya, get saldo. Yang ini juga sama nih, kita rubah juga jadi get saldo. Nah, baru dia nggak error, ya. Nah, dia keluar seperti ini nih. Nasabah 1 get saldo, nasabah 2 get saldo, ya. Oke, nah, sudah seperti itu kita save, ada di. Oke, sekarang muncul pertanyaan nih. Nah, ini udah benar ya, udah nggak error lagi ya. Ini kita rubah jadi get saldo. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah aksesornya itu hanya ini, Pak? Hanya get saldo? Tidak ya. Ternyata si aksesornya itu ada 2. Satunya lagi adalah cek saldo ini. Ini adalah aksesor juga nih. Karena dia berfungsi untuk mengakses atribut yang sudah diprivatkan, yaitu nama norek saldo. Jadi ini saya pindah aja ke sini ya. Aksesor ya. Ini aksesor. Saya pindah aja aksesornya. Saya copy. Saya pindahkan dia ke sini ya. Nah, ini adalah bagian khusus untuk mutator, yaitu berfungsi untuk merubah-rubah nama norek saldo, sehingga tadi dia itu bisa saya gunakan di ATM ya. Di ATM ini saya gunakan tadi mutator tadi set nama, set norek, set saldo, sehingga ketika user memasukkan suatu inputan, dia langsung merujuk kepada perubahan atribut dari nasabah satu ya. Nah, kalau ini adalah bagian dari si aksesornya. Aksesor itu sesuai dengan namanya, aksesor. Jadi dia mengakses atribut-atribut yang sudah diprivatkan, yaitu apa? Nama, norek, sama saldo ya. Nah, oke ya, ini suara saya masih kedengaran ya. Halo? Oke ya. Nah, kalau sudah kedengaran seperti ini, sekarang kita coba ya run dulu. Kita coba run dulu, ada di ATM Java-nya. Saya copy, saya run file. Oke, biarin aja ya. Oke, nasabah satunya tadi saya bilang adalah, misalnya saya ganti deh ya. Ganti jadi Ali Hafiz. Norek nasabah 1 misalnya adalah 212 ya. Misal saldonya masih misalnya aja 2 juta aja deh ya. Misalnya nasabah 2 ya, nasabah 2 misalnya Fitri.
Nah, misalnya norek nasabah satunya adalah 411. Terus saldonya si Fitri ini misalnya adalah 2 juta. Oke, nah misalnya sekarang saya mau rubah si Fitri ini mau ngirim uang ke Ali Hafiz. Misal seperti itu ya. Nah, misalnya saya kirim gaji dari nasabah 2 ke nasabah 1, saya klik nomor 2. Oke, misalnya jumlah uang yang ditransfer 1 juta ya. Nah, di sini akhirnya berubah ya. Si Fitri 3 juta, si Ali Hafiz dapat transferan 2 juta jadi 3 juta, sedangkan si Fitrinya jadi 1 juta ya di sini. Oke, misalnya saya masukkan pilihan Anda ya. Oke, masukkan pilihan Anda, misalnya saya masukkan pilihan 2 lagi ya. Saya kirim 1 juta dari si Fitrinya ya. Nah, ya karena si Fitrinya udah habis, semua uangnya sudah dikirimkan kepada Ali Hafiz. Ali Hafiz dapat 4 juta, Fitrinya uangnya sudah habis. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, itu adalah tadi tentang pengertian aksesor sama mutator tadi ya. Nah, ini aksesor itu saya ulang lagi, dia berfungsi untuk melakukan perubahan atribut dari yang sudah diprivatkan, sehingga kita dengan ATM ini walaupun ini privat ya, nama norek sama saldo ini privat, tapi bisa kita rubah dengan menggunakan mutator ya. Padahal dia berada di kelas yang berbeda, tapi dengan menggunakan mutator kita bisa melakukan perubahan pada nama norek sama saldo. Sedangkan di sini ya, get saldo sama cek saldo itu termasuk namanya itu adalah aksesor. Jadi berfungsi untuk mengakses atribut yang sudah diprivatkan. Ini kan si ATM Java mencoba untuk mengakses saldo ya. Tadi kan warnanya merah ya, tapi mengapa jadi benar? Karena dia menggunakan aksesor yang sudah dibuat di nasabah Java ya. Nah, dia gunakan get saldo sama cek saldo sehingga dia akhirnya bisa mengakses atribut-atribut yang diprivatkan di sini ya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari aksesor sama mutator tadi ya. Oke, itu aja dari saya untuk yang enkapsulasi. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya tentang inheritance ya atau pewarisan ya. Oke, baik. Saya tutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.